Shalom, selamat pagi teman-teman tim Like Generation. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam kehidupan kita. Dan kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang memahami, Allah yang mengerti kehidupan kami. Dan Engkau adalah Yehova Jireh, Allah yang mencukupi segala kehidupan dan kebutuhan kami. Tuhan, pada pagi hari ini sebelum memulai aktivitas kami mau belajar kebenaran firman-Mu dan merenungkannya. Sehingga firman-Mu ini Tuhan, ketika kami sudah menyadarinya, kami akan melakukannya, karena itu adalah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami menyadari bahwa Engkau Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi rema, serta kami melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya akan mengambil sebuah tema firman Tuhan untuk kita renungkan dan kita pelajari di dalam kehidupan kita. Tema renungan yang saya ambil adalah Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air menunjukkan suatu superioritas yang Tuhan perlihatkan kepada murid-muridnya pada saat di atas kapal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang sangat luar biasa. Kita bersyukur karena Tuhan sungguh baik di dalam hidup kita. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, saya telah menggali, saya telah mempelajari, serta saya sudah mengalami firman Tuhan ini di dalam hidup saya secara pribadi. Maka pada pagi hari ini tepat sekali saya akan membawakannya untuk membagikan kisah firman Tuhan, kenyataan pengalaman saya di dalam mengikut Tuhan dan mengalami Kristus di dalam kehidupan saya. Saudara-saudari tim Like Generation yang saya kasihi dan Tuhan berkati, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema dari perikop yang disampaikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Yesus berjalan di atas air, yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21 dengan tema kuasa Kristus memulihkan hidup kita. Kuasa Kristus memulihkan hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, latar belakang daripada Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21 ini merupakan kisah sebelumnya, adalah ketika Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Ketika itu Tuhan Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Itu terdapat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1. Tuhan Yesus berangkat ke seberang danau Galilea menuju danau Tiberias. Di Tiberias ini ada sebuah kampung yang bernama Kapernaum, atau sebuah kota pada saat itu. Dan itu adalah kota pusat Yesus selama masa pelayanannya di Galilea. Karena banyak orang yang belum percaya berasal dari kota tersebut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tujuan kedatangan Kristus menuju danau Tiberias, menuju kota Kapernaum, adalah untuk memberitakan kabar baik mengenai kerajaan Allah, yaitu kabar keselamatan yang dia sampaikan kepada murid-muridnya dan orang-orang yang belum percaya pada saat itu, termasuk
kita yang bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya akan membantu saudara-saudari untuk membacakan ayat 16 sampai 21 di dalam perikop ini. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bila kita menyimak ayat per ayat di dalam ayat 16 sampai 21 ini mengkisahkan superioritas yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya di atas kapal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang meragukan, banyak orang yang mencurigai tentang keilahian Kristus. Banyak orang yang merasa bahwa apa yang Kristus lakukan belum tentu sesuai kenyataan. Banyak orang-orang yang belum bisa meyakini bahwa Kristus adalah Tuhan. Tetapi keraguan, kecurigaan itu tersebut tidak dapat berlaku lagi ketika orang yang curiga, ketika orang yang ragu akan keilahian Kristus merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak seorang pesulap, banyak seorang magician dapat melakukan A, B, C, D, E. Tetapi itu semua mereka lakukan untuk membanggakan diri kita. Membanggakan dirinya, maksud saya. Bukan untuk membuat kita sadar akan kebenaran. Karena pekerjaan seorang magician dan pesulap adalah melakukan sebuah trik yang pada akhirnya ketika triknya berhasil, seorang pesulap atau magician tersebut mendapatkan pujian dari penggemarnya. Tetapi Kristus ketika melakukan mukjizat, dia tidak mengambil satu keuntungan pun di dalam mukjizat yang dia lakukan. Yesus justru melakukan mukjizat untuk menyadarkan kita, orang-orang yang percaya, supaya mengenal kebenaran dari setiap apa yang dia lakukan melalui mukjizat yang dia lakukan kepada kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-16 dikatakan bahwa ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Di dalam ayat ini ada sebuah ketakutan, kekhawatiran ketika murid-murid menyadari bahwa Tuhan tidak bersama dengan mereka. Ketakutan ini muncul, keraguan ini muncul, kepanikan ini muncul ketika Kristus tidak bersama-sama dengan mereka. Karena latar belakang Kristus tidak bersama-sama dengan muridnya di atas kapal itu terdapat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 15. Setelah ia memberikan makan 5.000 orang dengan motivasi kepedulian, menunjukkan kasihnya kepada orang-orang yang berada pada saat itu. 5.000 orang ini ditulis di Alkitab masih laki-laki. Kalau dikalkulasikan belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena menurut adat istiadat Yahudi yang masuk perhitungan itu adalah orang yang memiliki gender laki-laki dan sudah berusia di atas 17 tahun. Berarti perempuan dan anak-anak tidak termasuk.
Berarti bila dikalkulasikan lebih daripada 5.000 orang yang Tuhan Yesus beri makan pada saat itu. Dan setelah Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang, Tuhan Yesus pada ayat yang ke-15 pasal 6, dia menyingkir ke gunung seorang diri. Dia berdoa kepada Bapaknya supaya dia menyadari apa tujuan Allah di dalam kehidupannya setelah itu. Ketika Tuhan Yesus berdoa dan selesai berdoa, Tuhan Yesus menyusul murid-muridnya menuju Danau Tiberias, menuju kota Kapernaum. Di ayatnya yang ke-17, tujuan Kristus dan murid-muridnya tertuju di kalimat dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ada kekhawatiran, ada kepanikan dari murid-murid. Mereka berpikir apakah Tuhan menyusul mereka atau tidak. Tetapi yang perlu kita pahami, yang pertama adalah ketika Tuhan tidak bersama dengan kita, maka kita akan mengalami sebuah kekhawatiran, kepanikan. Oleh karena itu, bila hidup kita selama ini kita merasa nyaman dengan kesendirian kita, merasa nyaman dengan kemewahan kita, merasa nyaman dengan harta yang kita miliki, dan kita sama sekali tidak memiliki kekhawatiran ketika Tuhan tidak bersama dengan kita, hati-hati. Kita sudah mengalami sebuah hal yang menuju kebinasaan. Karena ketika Kristus tidak bersama dengan kita, maka tujuan kita bukan keselamatan, tetapi menuju kebinasaan. Dan saya bersyukur karena murid-murid Kristus mengalami sebuah kepanikan. Ada kerinduan yang besar supaya Kristus hadir bersama dengan mereka. Supaya Kristus dapat menyusul mereka menuju Kapernaum. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di ayatnya yang ke-18, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan tidak bersama dengan kita dan badai persoalan menghantam hidup kita, kita merasa remuk dan tak berdaya. Ini yang dialami oleh murid-murid Tuhan pada saat itu. Mereka mengalami sebuah kegalauan, seperti seorang kekasih yang ditinggalkan pacarnya. Ya, seorang pasangan muda-mudi ketika pacarnya meninggalkan dia, begitu remuk dirinya. Sama seperti ini juga murid-murid Kristus. Ketika Tuhan Yesus tidak bersama dengan mereka, mereka mengalami sebuah kepanikan, mereka mengalami sebuah ketakutan, dan mereka merasa tidak berdaya. Ditambah dengan badai persoalan menghantam mereka, yaitu ketika di dalam kapal mereka mengalami sebuah goncangan angin dan laut yang bergelora. Badai persoalan datang ketika Kristus tidak bersama dengan mereka. Selanjutnya di ayat yang ke-19, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya memiliki pengertian. Mereka kira-kira telah mencapai setengah perjalanan melintasi danau tersebut ketika Yesus mendatangi mereka dengan berjalan di atas air. Bahkan bila kita melihat di kitab Matius dalam kisah yang sama, ditambahkan bahwa Petrus menjemput Kristus. Petrus berjalan di atas air menemui Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
ketika setengah perjalanan dari Danau Galilea menuju Danau Tiberias, ada sebuah propaganda masalah yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Tetapi masalah itu selesai. Masalah itu selesai ketika Kristus datang kepada mereka. Sama seperti ketika kita saat ini mengalami yang namanya kondisi, situasi wabah virus COVID-19 atau coronavirus, dan kita mengalami sebuah suasana yang tidak bisa melakukan apa-apa dan khawatir. Karena pemerintah juga sudah menganjurkan agar kita tetap PSBB. Kita menjaga hubungan sosial di luar. Kita dianjurkan oleh pemerintah berada di rumah. Tetapi ketika kita berada di rumah, banyak hal-hal yang terjadi. Pekerjaan kita tidak lancar, kebutuhan hidup semakin tinggi, dan juga badai persoalan semakin menerpa hidup kita. Tetapi ketika Kristus datang menemui murid-muridnya, ada satu sukacita yang dialami oleh murid-murid Kristus. Ada satu kegembiraan, ada satu kebahagiaan yang dialami oleh murid-murid Kristus. Dan ketika mereka takut, para murid ini masih memperkirakan Yesus berdasarkan tolok ukur duniawi. Bobot kolektif dari tanda-tanda ini memaksa mereka untuk mengubah pandangan mereka mengenai siapa Dia. Ketakutan ini dipandang dalam perspektif pemikiran murid-murid Tuhan, bahwa mereka mengira Tuhan Yesus adalah hantu. Mereka mengira bahwa Tuhan Yesus bukanlah sosok yang sebenarnya. Mereka mengira bahwa Tuhan Yesus bukan yang berjalan di atas air. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menghampiri kita, terkadang kita sendiri pun yang selalu meragukan Tuhan. Maka kuasanya tidak dapat memulihkan kita, karena kita menganggap bahwa Tuhan itu bukan kamu, Tuhan itu bukan engkau. Karena kita merasa bahwa pola pikir kita secara manusia lebih tinggi daripada kuasa Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jikalau akhir-akhir ini engkau mendapatkan pendengaran, penglihatan daripada Tuhan, ada tanda-tanda yang Tuhan sediakan untuk engkau, jangan pernah tolak dan merasa ragu bila itu mendatangkan kebenaran. Karena bisa jadi suara Tuhan menghampiri engkau. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di ayatnya yang ke-20 Tuhan Yesus berkata, tetapi Ia berkata kepada mereka, Aku ini, janganlah takut. Ego eimi. Dalam bahasa aslinya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ego eimi, yang mencerminkan nama perjanjian Allah dalam perjanjian lama. Yesus adalah kasat mata dari aku, pernyataan dari sepenuh dari Allah, inkarnasi dari Logos atau firman Tuhan, anak Allah yang sesungguhnya dan satu-satunya. Itu adalah kalimat ego eimi. Ini aku, janganlah takut. Dalam imamat dikatakan juga aye eshe aye. Aku adalah aku. Ini menegaskan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, khususnya tim Like Generation, bahwa Tuhanlah yang sesungguhnya menghampiri mereka, bukan hantu. Dalam hal ini, yang kedua adalah ketika kita mau mengalami pemulihan dari kuasa Kristus, yang kedua, utamakan pemeliharaan Tuhan. Ketika kita mengutamakan pemeliharaan Tuhan, kuasa Tuhan,
maka pola pikir kita yang negatif ini, yang hanya bersifat secara manusiawi saja, akan sirna Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Banyak hal yang meragukan kita tentang Kristus. Banyak hal yang mencurigai kita tentang Kristus. Bukan hanya kita saja yang sudah percaya, mereka di luar sana yang belum percaya. Banyak hal yang meragukan tentang keilahian Kristus, tentang ketuhanan Yesus Kristus. Tetapi semua hal itu patah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhanlah, dengan Injil ini, mereka dapat dibukakan mata hatinya oleh Tuhan, bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Kristus adalah sebuah kenyataan dan bukanlah sandiwara. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-21, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Yang ketiga, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, undang Kristus di dalam hidup kita. Ketika kita mau menerima kuasa Kristus untuk memulihkan hidup kita, kita harus mengundang Kristus. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu setelah mengetahui bahwa sesungguhnya itu adalah gurunya. Murid-murid Tuhan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Garis bawah kata seketika. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengundang Tuhan di dalam hidup kita, masalah apapun, seketika itu juga kehidupan kita beres di dalam Tuhan. Seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tujui. Ketika di dalam bahtera hidup ini kita menjadikan Yesus Kristus sebagai nahkoda hidup kita, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa membuat kita menerima kegagalan. Walaupun orang berkata apa, walaupun keraguan ada di dalam hati kita, ketika Kristus yang berada di dalam hidup kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Ada lagunya Bapak Ibu, lagu sekolah minggu. Aku pahlawan kecil, Tuhan Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tim Like Generation, ketika engkau mau menjadi generasi yang terang di dalam hidup ini, generasi yang membawa cahaya Kristus di dalam hidup ini, mari undang Kristus di dalam hidup kita. Undang Kristus di dalam hidup kita, supaya kuasanya, kuasa Kristus memulihkan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini memulihkan hidup kami. Biarlah kuasa-Mu Tuhan tertera di dalam setiap hati kami, sehingga kami bukan hanya menikmati kuasa-Mu, tetapi bisa menjadi penginjil-penginjil-Mu Tuhan di masa saat ini. Tuhan, bila virus corona saat ini menghantam kehidupan kami, kami tidak takut lagi Tuhan, sebab Engkau telah bersama kami di bahtera kehidupan kami. Engkau adalah nahkoda yang sejati di dalam hidup kami. Dan kami tidak meragukan itu Tuhan, karena Engkaulah yang bersama-sama dengan kami. Tuhan, pagi hari ini kami memulai dengan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, sepanjang hari ini kami bisa melewati dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.